Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wedlinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi penting terkait bantuan PKH, bantuan BPNT, dan bantuan BLT BBM pada hari ini langsung dari Kementerian Sosial. Nah, seperti apa informasinya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya Kementerian Sosial, Ibu Menteri telah membuat keputusan menteri yang disebut dengan Kepmen atau keputusan menteri bahwasanya segala data bantuan sosial itu bersumber dari data DTKS. Nah, data DTKS ini adalah dari data-data yang sudah diambil dari berbagai daerah, kemudian daerah mengambil dari beberapa desa atau kelurahan. Nah, di sini sahabat YouTube, warga yang mendapatkan bantuan BLT BBM, PKH, bantuan BPNT ini adalah dari usulan-usulan warga kepada pemerintah desa. Jadi ketika di situ ada warga yang tidak mampu atau layak mendapatkan bantuan sosial, kemudian diajukanlah ke pemerintah desa. Nah, di situ pemerintah desa mengumpulkan semua data warga miskin, kemudian diadakan yang namanya musyawarah desa. Nah, setelah di situ disepakati bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang layak menerima bantuan, maka disetorkannya ke Dinas Sosial Kabupaten, kemudian Dinas Sosial Kabupaten menyetorkan ke Dinas Provinsi, lanjut meneruskan kepada pusat atau di Jakarta. Nah, kemudian di situ jika sudah disetujui oleh kepala daerah atau bupati, maka data tersebut akan dimasukkan kepada Pusdatin. Kemudian sahabat YouTube yang patut Anda ketahui, nantinya data-data ini ketika sudah diverifikasi, maka akan masuk ke data DTKS. Nah, setelah masuk di data DTKS, maka calon-calon penerima bantuan ini masih antri untuk mendapatkan yang namanya bantuan sosial. Jadi, ketika ada yang di situ KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan, kemudian sudah kaya, sudah ada yang diangkat PNS atau TNI Polri, maka yang di data DTKS lah itu yang menggantikan posisi KPM yang sudah tergraduasi. Nah, kemudian sahabat YouTube, informasi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Kementerian juga membuat keputusan menteri yang namanya adalah setiap bulan pemerintah desa atau kelurahan harus membuat yang namanya verifikasi kelayakan BNBA bagi KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial apapun. Jadi Kementerian Sosial menginginkan pemutakhiran data itu harus diperbarui setiap bulannya. Jadi jika ada temuan-temuan KPM yang masih mampu, ternyata dia masih menerima bantuan PKH, BPNT maupun bantuan BLT BBM ini, maka KPM tersebut harus segera dicoret dari kepesertaannya melalui perangkat desanya masing-masing atau pemerintah desa. Dikarenakan setiap bulannya di akhir bulan itu harus ada yang namanya pemutakhiran data yang disetorkan kepada Kementerian Sosial. Jadi kalau masih ada yang bilang
orang tersebut mampu, kenapa masih dapat bantuan sosial? Nah, segeralah Anda melaporkan kepada pemerintah desanya masing-masing agar supaya cepat dilaporkan dan bisa digantikan dengan calon KPM baru yang lebih layak mendapatkan bantuan sosial. Nah, kemudian informasi yang ketiga sahabat YouTube yang ingin saya sampaikan adalah di Kementerian Sosial sekarang ada yang namanya aplikasi Cek Bansos Usul Sangga. Nah, di situ adalah aplikasi yang menyediakan tentang usul sangga bagi para warga masyarakat yang ingin mengusulkan calon KPM baru atau warga miskin yang benar-benar layak menerima bantuan sosial, kemudian ingin diusulkan, maka Anda bisa mengusulkannya langsung melalui aplikasi Cek Bansos. Jika dikiranya itu tidak bisa melalui perangkat desa, maka Anda bisa langsung melaporkannya atau mengusulkannya melalui aplikasi Cek Bansos. Di situ Anda akan disuruh untuk mengisi data-data orang tersebut, termasuk nomor KK, KTP, dan lain-lain sebagainya. Sehingga data tersebut harus dilengkapi agar supaya bisa terdaftar sebagai KPM penerima bantuan BPNT, PKH maupun bantuan yang lainnya. Kemudian sahabat YouTube, di aplikasi Cek Bansos juga ada penyangga bagi KPM yang ingin memprotes atau melaporkan bahwasanya KPM ini sudah tidak layak lagi menerima bantuan dikarenakan sudah kaya atau sudah ada yang masuk PNS atau TNI Polri atau ekonominya sudah mapan. Jadi Anda bisa melaporkan melalui aplikasi Cek Bansos tersebut, maka nantinya kementerian akan memverifikasi ulang dan segera mencoret KPM tersebut. Tentunya harus dibuktikan dengan beberapa foto atau data-data yang bisa meyakinkan bahwasanya KPM tersebut adalah KPM yang benar-benar sudah mampu. Kemudian informasi yang keempat sahabat YouTube yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya Kementerian Sosial telah menyediakan call center bagi KPM atau warga yang ingin mengadukan terkait kekeliruan atau penselewengan di bantuan sosial melalui kontak center yakni 021 171. Di situ para KPM atau warga bebas mengadukan apa yang terjadi di lapangan atau di sekitar Anda ketika pencairan bantuan sosial apapun, baik itu PKH, bantuan BPNT maupun bantuan BLT BBM. Seperti ada oknum, baik itu pendamping atau perangkat desa atau perangkat kelurahan ataupun pihak PT Pos yang sengaja memotong dana bantuan Anda, baik itu 10.000, 20.000 atau 50.000 pun itu wajib Anda laporkan melalui kontak center yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial yakni 021171. Anda wajib melakukan hal tersebut dikarenakan jika dibiarkan seperti itu, maka Anda sama saja memberdayakan pungutan liar. Ini tentu saja tidak diperbolehkan dalam peraturan Kementerian Sosial bahwasanya segala bantuan apapun itu tidak ada yang namanya pemungutan liar atau potongan bantuan sosial. Jadi apabila Anda menemui hal-hal yang tidak benar seperti itu, maka segeralah mengadukan hal tersebut melalui kontak center yakni 021171. Nah, itulah sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.